Arena anak Hulondalo, arena anak hebat TVRI. Hey, hai teman-teman, anak hebat Hulondalo. Ayo kita bermain, ayo kita belajar di TVRI. Semua senang, semua gembira, karena kita di sini bermain belajar. Anak-anak, arena anak Hulondalo, arena anak hebat Hulondalo, arena anak Hulondalo, arena anak hebat TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wololo habari? Pio pio piohu. Alhamdulillah ya, pio piohu. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi dalam acara Arena Anak Hulondalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan teman-teman spesial dari TK Sukma Nusa Bangsa. Dan tentunya mereka akan menampilkan berbagai penampilan menarik yang tentunya sudah mereka persiapkan, Kak Septi. Wah, luar biasa ya. Tidak sabar kita menantikan apa yang akan mereka tampilkan. Oh iya, kita nggak bakalan sendiri di sini, kita nggak bakalan berdua ya. Ada siapa lagi nih di dalam ruangan ini? Ada Kak Habib dong tentunya. Kita sapa Kak Habib dulu yuk. Halo Kak Habib. Halo Kak Septi, Kak Inul, halo adik-adik yang di studio. Halo yang di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Amin, amin. Iya, langsung saja kita ke penampilan pertama. Di sini ada Afifa, Raisya, Atifa, Waldan, Ardiansyah, dan juga Reihan yang akan menampilkan tari lebah. Wow. Kemudian dilanjutkan dengan vokalia dari Rafasya dengan topi Saya Bunda.
kedatangan kreator dan ilmuwan cilik Kak Septi. Pasti penasaran kan? Banget dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Arena Anak Hulondalo. Arena Anak Hebat TVRI. Arena Anak Hebat TVRI. Kembali lagi dalam acara Arena Anak Hulondalo. Nah Kak Septi, seperti yang udah saya jelaskan tadi, kalau kita akan kedatangan ilmuwan cilik yang akan bereksperimen membuat pelangi berjalan Kak Septi. Wow, pelangi berjalan. Itu bagaimana pelangi bisa berjalan Kak Inul? Pasti penasaran kan? Kita langsung lihat saja yuk gimana siswa-siswa ini bereksperimen dan akan dijelaskan oleh Ibu Ica dan Ibu Siska. Ayo kita lihat, silahkan. Ya, hai anak-anak. Hari ini kita akan bereksperimen, yaitu eksperimen pelangi berjalan. Anak-anak mau? Ya, sekarang kita akan coba ya untuk buat pelangi berjalan ya. Oke, sekarang anak-anak kan sudah tahu. Coba ambil dulu. Ini nanti ada alat yang digunakan, ada pipet, ada gelas, ada juga pewarna makanan. Nanti anak-anak bisa langsung taruh ini pewarnanya menggunakan ini pipet. Ayo coba, kita coba ya. Ya, Raisa di sini dan Atifa. Ya, sekarang ganti lagi warnanya. Ya, diganti lagi. Ini ambil yang ini. Atifa lagi ya. Ya, taruh di sini. Setelah ini kita akan taruh tisunya. Ya. Ini Raisa. Ya, kita lihat ya reaksinya nanti pelangi berjalan. Ya. Iya. Coba kita lihat, kita amati sama-sama yuk. Iya. Wah, hebat sekali. Beri tepuk tangan dong untuk teman-teman dari TK Sukmanusa Bangsa. Wow, Ibu Ica dan Ibu Siska hebat sekali eksperimennya. Ini bagaimana warna-warna ini bisa berjalan dan bahkan membentuk seperti pelangi. Iya, karena ini tisunya menyerap warna-warna yang ada di gelas-gelas ini. Wah. Ya. Nah, Ibu Siska dan Ibu Ica, kira-kira selain eksperimen pelangi berjalan ini sendiri, apa saja eksperimen lain yang dibuat oleh TK Sukmanusa Bangsa ini? Yang pastinya ada banyak eksperimen yang kami lakukan. Salah satunya itu kami membuat proses terjadinya Gunung Merapi dan proses terjadinya hujan. Wah. Eksperimennya. Hebat ya Kak Septi. Nah, anak-anak di TK Sukmanusa Bangsa ini kan diajarkan eksperimen sejak dini. Ini Ibu Siska dan Ibu Ica, apa manfaatnya mereka diajarkan eksperimen sejak usia sekarang? Ya, ini anak-anak diajarkan eksperimen sejak dini itu untuk melatih anak-anak memiliki kreativitas yang bagus dan imajinasi yang tinggi. Wah, ternyata manfaatnya sangat bagus banget untuk anak seusia mereka ya Kak Septi. Benar. Nah Kak Septi, ini kan udah ada ilmuwan. Selanjutnya kita ada kreator cilik yang akan hadir di studio. Wow, apalagi tuh Kak Inun? Nah, kreator cilik ini akan membuat kelinci dari bahan bekas Kak Septi. Wow, sudah deh, kita tak perlu menunggu lama lagi. Langsung kita saksikan bagaimana mereka membuat kelinci dari bahan bekas. Oke, halo anak-anak. Hari ini kita akan mulai untuk membuat seniman dan kreator cilik. Nah, hari ini kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bahan bekas, kemudian ada juga dakron. Dakron ini untuk mengisi
yang ada di dalam gelas plastik ini. Gelas plastik ini bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Nah, bisa dari bekas minuman pop ice ataupun minuman dingin. Jadi kita bisa manfaatkan untuk membuat hasil karya. Kemudian barang-barang lainnya ada kertas origami, ada mata, kemudian ada double tip, ada spidol, dan ada gunting. Nah, setelah itu kita akan membuat kelinci seperti ini menggunakan barang-barang yang ada di sini. Nah, apakah Ardi dan Alifa siap? Siap? Senang? Iya. Iya. Nah, kita mulai ya. Pertama-tama kita akan memasukkan dakron ini ke dalam gelas plastik. Ayo coba sekarang Ardi sama Alifa ambil dakronnya, kemudian memasukkan di dalam gelas plastiknya. Ya, nanti seperti ini ya. Nanti akan hasilnya seperti ini kalau Alifa dan Ardi sudah memasukkan dakron ke dalam gelas plastiknya. Lagi diisi lagi. Nah, setelah itu ditekan-tekan supaya dakronnya ya masuk ke dalam. Oke, sudah? Sudah? Setelah itu ambil kertas origami yang berbentuk bulat. Masing-masing ambil. Nah, kemudian kita menggunakan double tip. Kalau sudah, sekarang ditempel. Ditempel sampai tertutup semua ya. Tertutup semua lubangnya. Nah, sudah. Sekarang tinggal dipasang itunya ya. Ikuti seperti itu. Ambil ke telinganya, kemudian matanya. Nah, sudah? Ayo. Dibuka dulu lemnya, dibuka. Gitu. Sekarang tempel. Nah, setelah itu ambil mata dan hidungnya juga ya. Hidungnya dulu. Atau matanya dulu Alifa. Iya, matanya ditempel di depan. Tuh, di situ. Seperti ini ya, tempel. Oke, satunya lagi. Ambil matanya satu lagi. Sudah Ardi? Ardi sudah selesai matanya. Kemudian ambil hidungnya. Ya, sekarang tempel hidungnya. Itu Alifa tempel dulu matanya. Tempel ya. Tempel di sebelah sini, di samping mata yang satu. Sudah jadi, sekarang tinggal digambar mulutnya. Ardi sendiri yang menggambar mulutnya ya. Sekarang Alifa buka lemnya, kemudian tempel hidungnya di sini. Nah, sudah Ardi? Iya.
Kalau seandainya kelinci ini tidak ada matanya, bagaimana? Bisa melihat tidak Ardi? Bisa melihat tidak kalau kelinci tidak ada matanya? Tidak bisa kan? Iya. Nah sekarang, oke sudah? Iya. Nah, sudah selesai semua? Coba kasih hadap ke depan, pegang masing-masing ya. Jadi. Wah keren ya teman-teman. Gimana? Iya dong Kak pastinya. Coba lihat kelincinya seperti kelinci beneran nih teman-teman yang ada di rumah. Ibu Ica, Ibu Rizka, Ibu Ika, kira-kira selain kelinci kita bisa buat apa lagi dari barang-barang bekas ini? Ya tentunya masih banyak yang lagi kita buat dari bahan bekas. Misalnya dari botol bekas, itu kita bisa buat pot bunga. Dan juga dari sendok plastik bekas kita bisa buat tempat lampu dan masih banyak lagi. Nah membuat kreasi seperti ini kenapa harus dari bahan bekas? Apa boleh dari bahan-bahan lain? Untuk kenapa harus menggunakan barang bekas? Karena kita akan mengajak anak untuk mencintai lingkungan dengan cara memanfaatkan barang yang ada di sekitar. Kan kalau bisa dibiarkan saja barang-barang plastik seperti ini tidak bagus untuk lingkungan sekitar, bisa mencemari binatang yang ada di air, kemudian bisa merusak pemandangan juga. Jadi kita mengajak anak untuk mengambil kemudian membersihkan dan bisa memanfaatkannya. Wow keren banget Kak Inun. Keren banget. Nah Bu, kenapa anak seusia mereka itu sudah harus diajarkan untuk membuat karya dan juga kreativitas seperti ini? Kenapa kita mengajak anak untuk membuat karya seperti ini? Karena anak di usia mereka ini, mereka punya imajinasi yang tinggi. Jadi dengan melihat barang seperti ini saja mereka bisa bermain, dijadikan pot, kemudian bisa juga dijadikan alat-alat lainnya seperti bunga, kemudian bisa juga dari balon udara, kemudian dipakai bermain gunakan mobil-mobilan ataupun bisa menjadi penutup kepala seperti itu. Wow keren Nah banget. kira-kira ada kesulitan nggak sih untuk mengajarkan ke anak-anak usia sebaya mereka? Untuk kesulitannya pasti ada, tapi tetap kita mengarahkan mereka dan mengajarkan mereka bagaimana caranya agar memanfaatkan barang-barang yang ada. Contohnya seperti ini, mengelem mungkin dengan cara yang tidak benar. Kita arahkan bagaimana caranya mengelem dengan cara yang benar, kemudian menggunting, kemudian juga memanfaatkannya. Nah Bu, selain aktivitas seperti yang mereka lakukan membuat karya, kegiatan apa lagi kira-kira yang akan menstimulus kreativitas anak-anak ini? Ya tentunya banyak untuk kegiatan yang mengasah kreativitas anak. Misalnya mendongeng, menggambar, melukis dan masih banyak lagi. Nah kira-kira kalau misalnya mereka akan membuat prakarya, kegiatan kreativitas, itu apa saja sih yang harus dipersiapkan? Membuat prakarya dan aktivitas yang lain, mungkin kita yang perlu disiapkan itu banyak ya, mulai dari kesiapan anak, kemudian barang-barangnya, kemudian kita juga perlu latihan dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu contoh juga bisa menstimulus anak dalam berkreativitas. Keren sekali. Kak Inun, tadi saya dengar Ibu bilang anak-anak bisa membuat pot, mobil-mobilan. Jadi menariknya adalah anak-anak ini sebenarnya bisa membantu orang tua di rumah untuk membuat pot ya. Jadi memanfaatkan bahan-bahan bekas mungkin yang ada di rumah yang tidak Benar, terpakai. betul sekali. Barang bekas di rumah dimanfaatkan dengan baik dan mama-mama juga senang karena bunga-bunganya penuh dengan pot-pot cantik dari anak-anaknya. Keren sekali. Nah pastinya Kak Septi setelah ini kita akan menampilkan penampilan lagi dari teman-teman dari TK Sukman Nusa Bangsa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Arena Anak Gorontalo. Arena Anak Hebat TVRI. Arena Anak Hebat TVRI. Kembali lagi di Arena Anak. Gorontalo.
Nah, teman-teman yang ada di rumah, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan vokalia dari Siti Raisyah Gobel yang akan menyanyikan lagu Lima Pulau. Nah, Kak Inun, kalau tadi ada kreator dan juga ilmuwan cilik, sesaat lagi akan ada yang namanya seniman cilik. Wah, Penasaran kan? Penasaran banget dong tentunya. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat penampilan dari teman-teman ini yuk. Silakan. Pulau di Indonesia, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua, dan Kalimantan. Itulah Indonesia. Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua, dan Kalimantan. Itulah Indonesia. Pulau di Indonesia, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua, dan Kalimantan. Itulah Indonesia. Pulau di Indonesia, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua, dan Kalimantan. Itulah Indonesia. Indonesia. Nah, hari ini kita akan membuat gambar lingkungan rumah menggunakan kertas origami dan ada lem juga, kemudian ada gunting. Nah, hari ini kita akan mengajak adik-adik kita, ada Yasir dan Elgio. Nah, Yasir dan Elgio sudah siap untuk membuat gambar lingkungan rumah dari kertas origami? Ya, siap ya. Nah, ayo kita mulai sekarang untuk menempel bagian-bagian dalam gambar lingkungan rumah. Ayo, ambil pohonnya, kemudian ditempel menggunakan lem. Ayo Yasir. Nah, ini lemnya. Nah, kemudian Yasir bisa ambil bentuk rumah. Rumah dulu ditempel di sini, kemudian bisa ambil bagian yang lain lagi. Ya, terus ditempel lagi, taruh lagi lemnya. Nah, oke sudah, sekarang tinggal ditempel. Ya, balik, kemudian ditempel. Sekarang bentuk rumahnya sudah jadi. Setelah itu apa? Atap. Atap, ya bagus. Sekarang atapnya ditempel menggunakan lem lagi. Dipegang sebelah sini. Nah, kemudian Yasir menggunakan lemnya tempel. Ayo, gitu. Ya. Lagi, dioles lagi. Pegang. Ya, sekarang ditempel atapnya.
atapnya rumah ini bentuk apa ya? Atap rumah bentuk apa? Kotak. Atap rumahnya bentuk segitiga. Kalau ini bentuknya? Kotak. Iya. Setelah rumahnya jadi, sekarang apa? Kita menempel apa lagi? Ayo Elgio. Ya, awannya. Awannya sudah ada. Sekarang bisa tempel gambar mataharinya. Mana matahari? Oke, ayo sekarang ambil gambar mataharinya. Ditempel menggunakan lem dulu ya. Taruh sebelah sini nak, sini. Ya, taruh sebelah situ. Sudah, setelah itu Elgio mau nempel apa lagi? Nempel apa lagi? Sudah? Nah, sudah jadi. Setelah itu apa? Apa lagi yang harus ditempel? Oke, sinar mataharinya. Ayo, sekarang kita tempel sinar mataharinya. Nah, sekarang Yasir bisa menempel sinar mataharinya di pinggir. Oke, itu. Lagi. Kasih penuh gambar sinar mataharinya ya. Potongan-potongannya harus ditempel membentuk lingkaran. Kalau ada matahari seperti ini, itu tandanya siang atau malam, Elgio? Siang. Siang. Kalau malam hari itu ada apa? Bulan. Dan? Bintang. Oke, berarti ini siang hari ya? Siang hari. Oke, bagus. Sekarang apa lagi? Masih kita tempel lagi sampai penuh. Ayo lagi ditempel. Nah, iya ayo Elgio tempel lagi kumbang kepiknya. Lagi. Nah, tambah lagi sebelahnya masih kosong di sini. Oke. Sudah atau masih mau tambah lagi? Sudah. Sudah. Sekarang apa lagi? Kira-kira kalau awan sudah selesai, matahari sudah, rumah sudah. Oh, rumahnya belum ya? Kurang apa lagi yang belum rumahnya? Masih ada bangunan rumahnya ya, masih belum. Ayo sekarang ditempel lagi Elgio. Yasir, sekarang apa? Coba Yasir perhatikan di sini yang belum ada apa ya kira-kira? Sekarang ambil rumputnya. Mana rumputnya? Nih ya, bisa tempel. Oke, ambil. Kemudian taruh lem dulu. Taruh lem. Nah, setelah itu kita tabur menggunakan potongan kertas origami. Ya. Tabur lagi. Tabur. Tabur, ayo tabur lagi. Yang banyak ya. Situ. Oke. Ditekan-tekan seperti ini nak supaya dia lengket dengan lemnya.
akan presentasi dari hasil karyanya kita kali ini ya. Ayo, Yasir bisa kan? Nah, ayo pasti bisa. Halo teman-teman, hari ini kita membuat gambar di kertas origami. Ada rumah, rumput, atap, matahari, awan, kumbang kepik, pohon. Oke, terima kasih Yasir. Wah, keren ya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Elgio dan Yasir. Wow, Kak Inun, keren banget ya ternyata dari kertas origami saja ternyata kita bisa membuat taman yang indah seperti yang dibuat oleh Yasir dan juga Algio. Menarik banget ya Kak Sir. Menarik banget. Nah, ada pertanyaan nih untuk Ibu Rika dan Ibu Siska. Kira-kira Ibu, seni origami itu ada seni apa sih? Seni origami itu seni melipat kertas. Jadi kalau kita mengajarkan ke anak untuk melipat kertas itu bisa melatih motorik halusnya juga, melatih kognitifnya, kemudian imajinasinya, dan yang pasti mereka senang dalam melakukannya. Nah, Ibu dapat idenya dari mana sih membuat taman dari kertas origami ini sendiri? Ya, untuk idenya ini kita buat lingkungan menggunakan kertas origami ini agar anak lebih berkembang imajinasinya, karena kan kita tidak harus minta anak itu menggambar atau mewarnai. Nah, selain ini juga nanti ini insya Allah di tahun ajaran baru kita ini akan menjadi salah satu metode kita, yaitu metode project. Jadi di kita itu tidak menggunakan PR atau pekerjaan rumah, karena kita minta anak untuk membuat project. Jadi anak terbiasa dengan menyelesaikan proyeknya, tidak terbebani dengan harus mengerjakan tugas. Seperti itu. Wow, keren banget Kak Inun. Berarti mereka tidak lagi dibebani dengan ayo kita mengerjakan nomor 1 sampai 5 di rumah seperti, gitu ya. Seperti kita dulu ya Kak Septi. Betul, aduh saya jadi ingat masa lalu saya nih waktu TK. Tapi ini menarik Ibu Siska dan Ibu Rika. Berarti mereka ditantang untuk membuat sebuah proyek setiap hari, begitu? Iya, nanti ini proyeknya ini kita kasih setiap hari supaya anak-anak terbiasa hari ini kita harus mengerjakan tugas yang dari ibu guru supaya kita menjadi terbiasa, tidak terbebani dengan harus menulis, berhitung, membaca. Sedangkan itu kan tidak diharuskan di anak usia dini. Betul, keren. Nah, mungkin Ibu Rizka atau Ibu Siska bisa ngasih tips untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk orang tua yang ada di rumah, gimana sih cara untuk melatih kreativitas anak? Iya. Untuk mama-mama yang ada di rumah dan orang tua hebat, nah kita itu tidak harus memaksa anak, harus tahu membaca, menghitung dan menulis. Tapi kreativitas anak itu yang harus dikembangkan. Dengan cara kita bisa menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya untuk melatih motorik halus anak kita bisa menggunakan biji-bijian yang ada di rumah. Contoh beras. Beras bisa dikasih warna, lalu itu bisa melatih motorik halus anak dan kreativitas anak. Nah, ini penting banget ya untuk ibu, mama-mama yang ada di rumah ya. Nah, Ibu Rika dan Ibu Siska, kalau tadi kita bicara tentang melatih motorik halus mereka lewat membuat karya dari origami, dari biji-bijian. Nah, untuk melatih motorik kasarnya nih, biasanya dilakukan stimulus apa? Oke, kalau kita di rumah, di sekolah ya, bisa juga digunakan di mana di rumah. Itu kalau di sekolah itu kita minta anak untuk loncat-loncat, lalu lompat-lompat, karena beda antara loncat dan lompat. Wow, beda Iya. ya ternyata. Apa nih bedanya? Kalau loncat itu dia ada tantangan, seperti ada rintangan yang harus dilalui. Kalau lompat kan hanya lompat saja. Oh, lompat, just lompat. Yes. Iya. Di rumah juga bisa dibuatkan untuk melatih motorik kasar anak, yaitu dengan cara anak bisa main-main di tempat tidur, loncat-loncat di situ. Tapi kan biasanya orang tua marah. Iya, karena jangan sampai jatuh. Tapi kan itu kita tidak sadari, itu melatih motorik kasar anak. Padahal aktivitas yang biasa mereka lakukan di rumah, yang biasanya di warning jangan
melakukan itu nanti kamu jatuh, itu malah justru melatih motorik kasar Iya. mereka. Malah Wow. itu bagus untuk melatih ya. Jadi Informasi nggak apa-apa, nggak apa-apa untuk anak-anak di rumah kalau mereka melompat-lompat, yang penting masih dalam penjagaan orang tua, ya nggak apa-apa. Tadi ada origami, ada biji-bijian. Kira-kira benda apa lagi nih Bu yang bisa kita manfaatkan untuk membuat karya? Iya, kita biasanya menggunakan daun kering. Daun kering, bisa juga batu, bisa juga pasir. Batu bisa. Iya, bisa. Nah, terima kasih Ibu Rizka dan Ibu Siska atas pengetahuan yang udah diberikan ya. Penting banget untuk kita yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan lagi dari teman-teman TK Nusa Bangsa ini sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Arena Anak Hulondalo. Arena Anak Hebat TVRI. Arena Anak Hebat TVRI. Nah, Kak Habib dan Kak Inun, sesaat lagi masih ada penampilan terbaik dengan vokal grup yang akan menyanyikan lagu Pergi Belajar sebagai persembahan terakhir dari TK Sukma Nusa Bangsa. Daripada kita penasaran, langsung saja kita lihat yuk. Silakan teman-teman. Nah, tepuk tangan untuk semua yang ada di studio. Seru sekali. Nah, itulah penampilan dari adik-adik TK Sukma Nusa Bangsa. Keren-keren ya Kak Septi. Keren banget. Nanti kapan-kapan main lagi ke studio ya. Harus ya. Nah, semoga apa yang sudah mereka tampilkan tadi itu bisa menghibur kita semua. Dan untuk kalian yang ingin tampil di Arena Anak, langsung saja ayo daftarkan sekolah kalian dengan datang langsung ke TVRI bagian program. Kami tunggu ya. Saatnya kami pamit undur diri. Saya Septi. Dan saya Ainun. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa. Ayo kita belajar di
belajar.